Kalau kita bicara IKN dulu nih Pak ya. Ya. Kalau kita 100-150 ribu dengan kepala keluarga, satu keluarga kurang lebih misalnya 300 ribu, 350 lah. Itu kan akan menjadi satu kota yang ekonomi bisnisnya mulai terbentuk di sana. Cuman meskipun banyak pengembang masuk sana, butuh waktu kan Pak? Pastilah. Mungkin 10, 20, 30 tahun. Saya hitung-hitung itu mungkin 30 tahun baru terbentuk di sana. Kota gitu ya. Jakarta gimana nasibnya gitu kan? Selama Jakarta itu sebagai pusat bisnis, itu kan masih berjalan Pak, nggak terlalu masalah. Karena yang keluar itu kan PNS segala macam kementerian ke sana kan. Malah sebetulnya saya berpikir ini Jakarta ini masih bisa secara nilai ekonomi malah lebih tinggi loh Pak. Kita tahu kan IKN sudah dibangun nih, sudah mulai dibangun dan bahkan perumahan pun sudah dibangun untuk pemindahan pertama tahun 2024. Nah, banyak orang bertanya, terutama investor-investor di Jakarta, loh, bagaimana nanti kalau pindah tahun 2024, misalnya katakanlah mungkin 100.000 orang? Nah, bagaimana efeknya terhadap pasar properti di sini? Kalau kita bicara IKN dulu nih Pak ya. Kalau kita 100-150 ribu dengan kepala keluarga, satu keluarga kurang lebih misalnya 300 ribu, 350 lah. Itu kan akan menjadi satu kota yang ekonomi bisnisnya mulai terbentuk di sana. Cuman meskipun banyak pengembang masuk sana, butuh waktu kan Pak? Pastilah. Mungkin 10, 20, 30 tahun. Saya hitung-hitung itu mungkin 30 tahun baru terbentuk di sana. Kota gitu ya. Karena kalau kita lihat dari development rate yang swasta-swasta termasuk di Serpong segala macam, saya hitung-hitung kurang lebih 30 tahun di sana lah baru jadi. Ya. Nah, Jakarta gimana nasibnya gitu kan? Selama Jakarta itu sebagai pusat bisnis, itu kan masih berjalan Pak, nggak terlalu masalah. Karena yang keluar itu kan PNS segala macam kementerian ke sana kan. Malah sebetulnya saya berpikir ini Jakarta ini masih bisa secara nilai ekonomi malah lebih tinggi loh Pak. Karena gedung-gedung pemerintah saat ini itu posisinya luar biasa. Ya, lokasinya strategis semua kan. Masalahnya memang saat ini kebijakannya gimana Pak dengan swasta? Belum ada. Nah, itu yang belum ada, swasta nggak tertarik juga. Mau ngasih berapa? 20 tahun nggak menarik buat dia. Kerjasama. 30 tahun belum tentu juga. Dikasih panjang periodenya, bukan BOT, apa namanya, CO jangka panjang, satu gedung, konsepnya jelas, karena bangunnya udah tua semua kan kebanyakan kan. Jadi konsepnya mesti jelas, periodenya mesti panjang Pak. Dan lokasi-lokasi strategis. Itu akan bermetamorfosis tuh gedung-gedung itu dengan konsep-konsep yang saat ini digital segala macam, co-working space. Itu akan luar biasa gitu loh. Selama pusat bisnis masih Jakarta, itu Jakarta masih jadi luar biasa. Kecuali misalkan semua bank pusatnya harus pindah ke IKN, wah itu bahaya Pak. Nggak mungkin itu kan. Tapi kalau Jakarta masih sebagai pusat bisnis, efek pasar modal di sini, Jakarta masih tetap tumbuh. Malah saya bilang masih meningkat. Lebih baik ya. Lebih bagus. Sekarang gini, dari segi pemerintah, saya presiden misalnya. Saya lihat kan idol nih. Sorry, ini bukan presidensi. Ini kayaknya Pemda ya, aset Pemda ya. Tapi ada juga yang kementerian ada. Yang misalnya kayak Seknek gitu kan. Itu kan pindah semua. Betul. Terus rumah-rumah kementerian yang ada itu pindah semua Pak. Itu Pak, betul. Nah, tuh. Nah, sebagai pemilik, saya sebagai pemilik kan negara, berarti Departemen Keuangan. Bagaimana saya memperlakukan pertama gedung dulu deh, gedung-gedung yang strategis. Apakah saya demolish, saya bangun sendiri, saya bertindak seperti swasta. Satu. Atau saya kerjasama dengan swasta dalam bentuk BOT. Bisa semua, betul. Nah, yang ketiga, ya udahlah daripada pusing-pusing saya jual aja lah. Jual nggak bisa, jual kan susah nih. Loh bukan, saya kan sekarang presiden. Oh iya. Kita bicara presiden baru. Tugas saya mencari 100 triliun untuk mensubsidi RS. Kalau demi rakyat, asal transparan nggak ada masalah ya menurut saya. Nah, tapi mana paling menguntungkan sama pemerintah? Kalau yang menguntungkan dan paling cepat, yang menguntungkan itu relatif lah. Tapi yang paling cepat Pak, gedung yang ada ini meskipun udah tua, kita kasih kerja sama sewain aja ke swasta. Itu paling gampang, simpel. Tapi kalau itu Pak, biasanya enggak. Kalau mohon maaf. Swasta, karena kan tipikal gedung pemerintah yang dulu kan. Harusnya bisa Pak, itu dengan renovasi. Nah, tergantung bukan, Pak. Layout segala macam. Iya, tergantung kan sewanya berapa. Nah, kalau udah periode misalkan 99 tahun, kasih swasta, bangun apa aja, dia kan bisa renovasi, bisa apa.
Yang paling mungkin kalau udah tua banget demolis, Pak. Oh iya Kalau dong. baru. Nah, Iya. kalau kan tadi Oh, jadi di mapping lagi, di mapping. di mapping. Iya. Ada yang masih layak, oke, Iya, kita kasih rekomendasi ya. sewa, Iya. sewanya kalau dengan usianya 50 tahun demolis lah. Nah, yang biasa itu BUMN atau aset negara ketika kerjasama itu sewanya ketinggian, swasta nggak akan bisa secara bisnis. Itu yang terjadi yang saya lihat nih. Jadi maka mesti ada aturan-aturan sewanya itu yang bisnis common yang secara bisnis masuk akal gitu loh, Pak. Yieldnya masuk akal, terus periodenya masuk akal. Itu kan satu tahap nih, satu map gitu lah, satu peta. Yang kedua udah tua banget demolis BOT kan, Pak. BOT. Ya kan? Atau ya udah BOT atau apalagi misalkan BOT pun ya tadi periodenya jangan pendek gitu loh, nggak menarik Pak buat bisnis. Tapi kan artinya kalau kita lihat potensinya kalau kan konsultan yang hitung kan nggak masalah. Oh iya, dong. nah iya. Tapi saat ini saya beberapa kali konsul dengan BUMN itu kendalanya mentoknya memang di periode Pak, jangka waktu sama harga sewa. Iya. Nggak gini loh, kalau konsultan di sana, konsultan dari kementerian ada, konsultan dari dia ada, diadu. Aturan BUMN-nya yang mesti dirubah. Bukan, dari situ baru dirubah. Iya. Itu loh. Jadi diadu. Yuk konsultan RI kasih ini. Kita konsultan ini kasih ini. Iya, di tengah. Betul. Masih dapat. Betul. Jadi jangan lagi ada gini-gini. Iya, ini tuh kadang mentahnya di sana. Selama ini kan gini, pemerintah selalu bisik-bisik tetangga. Ada gengsinya ketemu swasta. Iya, jadi pemerintah selalu bilang tuh, ini gua raja nih ya, lu mesti ikut. Kita nggak bisa gitu kan, Pak. Tiba-tiba orang bodoh yang ngasih masukan udah rusak semua. Itu betul. Iya, kemarin dirjen di sini saya tanya, Pak, pengembang nggak ada yang mau membangun 8,9 juta Pak, gitu kan? Karena ada Pak Asmat Amin saya undang juga di sini. Dia bilang, ya tapi mereka dulu yang mengusulkan. Ya makanya kalau nggak ada konsultan, nggak ada penengah. Bukan, nggak ada dokumen Pak. Iya, dokumen dasar dan nggak ada datanya. Lah kalau cuma ngomong, dia kan dari mana bisa dipercaya dia? Betul. Sama juga Ray. Kalau Ray sudah bawa konsultannya, ini bawa konsultannya, diadu. Mereka kan pasti sepakat, konsultan kan sama pikirannya. Akhirnya ya diambil jalan tengah. Kan opini kan Pak? Iya. Nah, oke, setuju dipakai. Oke, untuk berapa tahun nih? 5 tahun. Udah dimasukin. SK 5 tahun. Betul. Berarti kalau 5 tahun lagi, bikin lagi. Iya. Gitu loh maksud saya. Jadi, betul. jadi sebenarnya bisnis proses kita ini masih jelek. Iya. Ya udah transparan, terbuka, omong kosong sebenarnya, tapi bisnis prosesnya itu masih jelek sekali. Jadi Departemen Keuangan kadang-kadang membuat aturan yang masukannya dari orang goblok. Iya. Loh udah susah lah Pak. Iya. Ya kayak gitu-gitu loh kan. Betul. Jadi kalau menurut Anda tetap ya Jakarta. Oke, sekarang perumahan-perumahan yang ditinggalkan oleh menteri dan semua pemerintahan yang ya pemerintah pusat lah. Karena ada perumahan-perumahannya dia tuh Pak. Nah itu diapain tuh? Kalau nggak disewakan bisa buat komunitas. Disewakan juga ya? Disewakan atau banyak kan layernya. Misalkan disewakan. Atau kita bisa buat satu klaster buat misalkan kan karena foreign investor kan orang asing bisa di kedutaan, kawasan klaster kedutaan kan bisa kan Pak? Bisa. Super ketat gitu klasternya kan bisa. Iya. Atau yang tadi kalau udah jelek banget demolis dah. Kita buat lagi BUMN masuk pengembangan buat apa di sana kan? Ya kalau rumah mewah, kawasan mewah nggak ada apa-apa ya buat apa juga gitu kalau kosong. Iyalah. Ya kan? Ya contoh lah di Mega Kuningan sekarang. Nah, disewakan susah gitu Ya misalkan. enggak di Mega Kuningan Pak. Gede sekali tuh. Disewakan susah, apa susah udah bangun aja demoli buat rusun yang bagus gitu kan. Ya tapi jangan rusun kumuh gitu kan, kembali lagi nih. Ini masalahnya kadang-kadang bangun rusun itu wah kumuh yang enggak Pak, kalau menengah kawasan rusun anami yang buat masyarakat perkotaan produktif itu enggak harus. Oh enggak mungkin. Tapi kan selalu mikirnya ini kumuh yang enggak kok gitu loh. Enggak, siapa? Iya kan? Itu enggak ada yang bilang itu kumuh. Iya. Takutnya kan kumuh apa jadi kan enggak kok kalau itu. Makanya itu ya masalah di... Oh jadi maksud Anda kantor-kantor atau rumah-rumah pejabat itu mapping mungkin... lah, penting mapping. Iya, pasti di mapping. Iya. Tapi kan maksudnya gini, di proses ya, bisnis proses ya. Tapi apakah kayak rumah Menteri di Mega Kuningan itu lebih baik highest and basis dibikin office? Iya. Oh, Nah, gitu tadi ya? Pak, betul. Oh. Di demolis kita buat lagi tuh, rusun mau office kah, itu kan ada SN basis lagi kan, seperti apa basis, gitu. Kan udah banyak yang nggak habis nggak optimal juga kan. Jadi tidak perlu dijual ya sama pemerintah ya? Yang ujung-ujung kalau bisa jual Pak, tapi kan kayaknya prosesnya kan lama kan. Kemenkeu, sirap, segala macam kan agak susah, proses pelepasan aset negara kan susah. Tapi itu kan akhir lah Pak. Kalau memang dibutuhkan mappingnya dengan segala kriteria dia butuh dijual, jual Pak. Tapi butuh proses. Jadi artinya gini loh, pertama... Malah sebetulnya Pak, ini kalau dengan adanya tadi kita mapping ya.
itu yang tadinya optimalnya kelihatan semua, itu Jakarta bisa lebih bagus. Oh iya. Bisa lebih tertata tertata. Iya, Karena yang tadi yang nggak optimal semua udah jelas. pindah semua, kita tata lagi Pak master plan-nya. Makanya Jelas. kemudian kementerian yang Kementerian Perumahan aja kan, kementerian dan kawasan perkotaan itu. Iya, memang. Nah, itu tuh luar biasa. Iya. Jadi dia nanti akan minta nasihat, dari Departemen Keuangan, juga akan minta nasihat dari DPR. Iya, Jakarta malah lebih tertata Pak. Iya. Ya memang ya itulah ya. Jadi IKN itu tidak mempengaruhi Jakarta selama Jakarta masih CBD. Kemudian justru lebih bagus Jakarta karena bisa ditata, highest and best use ya. Kemudian soal backlog. Ini backlog menarik nih sedikit ya. Mengenai backlog ini pemerintah mengeluarkan kemarin Departemen PUPR, Kementerian PUPR 13 juta terus ya, 13 juta 12,9 gitu. Nah, apakah Anda percaya dengan angka ini? Jadi gini, saya pikir tuh backlog tuh kan di sana ada backlog pemilikan sama backlog penyewaan gitu kan ya. Jadi datanya gini Pak, ini Enggak, backlog penyewaan itu apa maksudnya? Dia yang dia bisa sewa. Oh. Dia bisa dia tidak bisa beli tapi dia bisa sewa. Iya. Nah, ada kalau backlog pemilikan dia harusnya udah bisa sewa. Udah bisa beli gitu ya. Ini kita bilang terminologi backlog udah salah nih, Pak. Di luar itu kalau terminologi backlog yang benar secara common sense, best practice adalah jumlah rumah yang seharusnya ada. Iya. Dan jumlah rumah yang realisasinya hanya ada. Nah, selisihnya antara yang dibutuhkan rumah oleh semua penduduk dengan jumlah yang tersedia, selisihnya itulah backlog. Nah, kalau yang di luar itu yang saya tahu, backlog itu betul-betul orang yang nggak punya rumah. Memang iya, memang iya. Kalau saya lihat yang 13, sekian itu, 12, sebetulnya 12,7 itu sebetulnya bukan backlog, Pak. Itu housing need. Iya, sama itu. Backlog itu beda, Pak, beda. Kalau backlog itu dia nggak punya daya beli. Ini di sana, Pak. Ini kita kadang-kadang kan masih terpikir backlog yang di saat ini terminologinya. Iya. Kalau backlog di luar tuh gini, backlog itu orang yang punya rumah. Iya, homeless. Di kita kan enggak, Pak. Kita enggak, Pak. Yang di kita itu backlog itu bukan yang punya rumah. Backlog itu misalkan ya, dia mahasiswa atau yang masih sewa itu dianggap backlog karena dia bisa beli. Ini beda loh, Pak. Terminologi di sini sama di sana. Dan kita tuh selalu berpikir backlog itu seperti itu. Enggak di Indonesia. Saya lagi itu kan terlibat di kementerian juga, saya suruh ngulas backlog. Backlog itu dulu kan lebih kan, Pak. Kemudian saya kupas satu-satu. Ternyata di sana itu BPS, kan itu data dari BPS bukan dari kementerian. Data dari BPS, kemudian datanya itu dikupas, ternyata yang disebut backlog itu termasuk dia masih sewa, kemudian rumah dinas masuk, Pak, dulu, Pak. Ya. Kemudian Susenas tahun berapa, saya bilang kita harusnya ada pertanyaan lagi, kalau dia punya rumah dinas, tanya dulu, udah punya rumah belum? Kalau dia punya rumah di daerahnya, dia bukan backlog, masuk backlog. Sampai kemudian menurun, Pak, backlognya. Dari berapa, saya lupa 13,6. Nah, tapi ada kecenderungan memang penurunan ini justru karena penurunan pertumbuhan penduduk. Penurunan pertumbuhan penduduk. Bisa iya juga. Ya. Karena begini. Bisa. Dulu tapi yang mana nih? Penurunan yang mana backlognya nih, Pak? Yang dulu dari 13, sekian 27. Ya, penurunan jumlah penduduk karena begini. Dulu penduduknya itu di account 75 juta keluarga. Ya, 3 tahun terakhir lah. Terakhir cuma 72 juta keluarga. Jadi pertumbuhan jumlah keluarga itu menurun. Dulu 1,something%, sekarang mendekati 1. Jadi secara alamiah backlog jadi turun. Saya nggak bilang itu salah sih, mungkin betul, Pak. Backlog jadi turun. Cuman ini bisa jadi untold story nih, Pak. Jadi saya di dalam itu melihat dulu penurunan itu seakan-akan kan pemerintah targetnya tercapai. Oh, nggak mungkin. Itu karena dulu itu, Pak, di backlog yang ada rumah dinas dikeluarin, Pak, di Susenas. Iya. Itu seakan-akan backlog menurun. Oh iya. Dan semua bilang itu seakan-akan itu kita udah bisa mengurangi backlog. Tapi enggak. Karena data rumah dinas, ini saya bilang spesifik rumah dinas itu hilang, jadi menurun, Pak. Nah, kembali lagi terminologi sana lagi itu kita sepakati itu bukan backlog. Sebetulnya kalau terminologi betul-betul internasional itu bukan backlog. Jadi yang ada itu housing needs. Apa bisa sewa, yang punya warisan pun dia masuk backlog, Pak. Orang tuanya ini punya rumah, si anaknya itu meskipun dia mungkin nggak beli rumah tapi dia termasuk sebagai backlog. Itu yang terjadi di Indonesia perhitungannya. Nah, jadi itu yang kembali lagi kita mesti
bicaranya sama ininya nih 12, sekian tuh backlognya di mana gitu. Ya, pertanyaannya kan gini loh, supaya mengetahui kan presiden yang sekarang ini kan diminta untuk memanfaatkan bonus demografi. Betul, betul. Jadi ada asumsi bahwa atau target lah zero backlog tahun 2045. Sehingga ya 2045 dikurang 2024 itu 21 tahun. 21 tahun. Berarti kalau benar backlog 12,7 at least harus dibangun 603.000 per tahun supaya backlog itu jadi zero. Nah, sementara pertumbuhan penduduk jumlah keluarga menurut pidato Presiden Jokowi kemarin 700. Di Munasre itu 700. Iya, 700. Berarti 1,3 juta kan? Ya. Nah, jadi pemerintah sekarang calon presiden ini mengatakan saya mau bangun 1 juta di luar desa. 1.500.000 untuk FLPP, 168 juta ke bawah, 500.000 untuk ya belum ditetapkan sekarang, sekitar 350 sampai 500. Nah, tapi waktu itu belum ada sewa. Nanti dengan adanya mempercepat backlog itu dibikin transit sewa. Ini kan cuma transit doang. Pak, saya berpikir gini Pak, mungkin nggak backlog itu nggak sebesar itu. Nah, itu yang menjadi isu. Ya. Jadi bisa nggak itu diteliti sama konsultan, bekerja sama dengan BPS, bisa nggak itu? Ya, dulu kita udah sampai ke sana, tapi mungkin nggak berlanjut Pak. Jadi saya lihat gini, 12,6 ya? 12,7 itu kita belum bicara segmen Pak. Oh iya belum, tapi jumlah dulu lah, jumlah dulu. Ya. Artinya gini. Artinya yang tadi saya bilang, ini orang tuanya kaya, dia beli rumah, si anaknya itu termasuk backlog. Yang sebetulnya dia nggak butuh rumah, mungkin ada warisan orang tuanya banyak. Nah, itu mesti keluarin dulu, Pak. Ya. Jadi saya menyangka jangan-jangan dengan kenaikan 700.000 penduduk pun, dengan backlog yang tadi 600.000, itu nggak sebanyak itu. Sebetulnya, gitu loh. Bagus dong, itu nggak berbaik. Bagus. Tapi kan gini loh, data itu harus ada. Ketika Kementerian Perumahan itu dibangun, data itu harus ada. Iya, jangan sampai, bisa nggak konsultan join dengan si... Oh iya, aku juga jangan sampai gini, saya selalu khawatir gini. Jangan sampai ini backlog ini digede-gedein, ujung-ujungnya project Pak. Ya. Belum ada sih tendensi untuk itu, belum ada. Kemungkinan saya nggak ngomong ada ya, tapi artinya kan, oh ini backlog kita masih banyak nih. Nggak cuma soal mindset aja, mindset menghitung. Nggak gini Pak, ini 700.000 kan, 700.000. Kemudian anggaran dari kementerian butuh buat sedaya sekian-sekian, itu yang saya khawatirkan. Jangan sampai seperti itu. Ini hitungannya project. Ya. Jangan sampai lah gitu kan. Tapi artinya kan oh, backlog dipelihara gitu. Backlog dipelihara. Seakan-akan nilainya gede supaya proyeknya gede juga. Ini kan di luar ini Pak ya. Artinya tapi artinya yang sepahaman saya seharusnya backlognya lebih rendah dari itu. Tapi nggak terlalu jauh lah. Saya belum tahu. Tapi artinya ada tadi kan orang-orang kaya golongan menengah itu 10 juta. Ya, anggap di atas berapa persen dari penduduk Indonesia gitu ya. Itu dibuang di itu dulu karena dia punya warisan. Ya katakanlah 11 juta. Iya. Ya kan? Oke lah. Sisanya contoh 11 juta kalau dibagi 21 ya 550.000 juga. Bukan maksudnya 550.000. Yang keluarga baru 700. Mungkin. Ya, tapi saya berarti kan 1,2 juga. Kalau penduduk yang menengah atas bisa 10%-an itu kan 20 juta anggaplah ya. 20 juta. Menengahnya itu yang tadi menengahnya ya betul Pak. Menengahnya kita mesti masuk ke sistem sewa. Gitu kan sisanya betul yang 180 jutaan RPPP yang mesti dibagi-bagi layernya sih. Jadi targetnya jelas sih Pak, ini nggak usah lagi yang ini sekian, itu mesti datanya nggak ada masalah di Indonesia. Ya itu harus dibangun. Tapi intinya gini loh Pak, apakah dengan presiden yang baru nanti dengan membangun 1 juta kita sudah bisa kira-kira ya 1 juta setahun ya. Bisa harusnya. Masuk bukan backlog. Dia nggak jadi 0 2045. Bisa. Oh iya udah itu bisa. Yang penting karena begini Pak, justru kenapa disebut-sebut backlog itu masih kacau soal perdebatan. Memang itu yang membuat. Iyalah kita kan selalu bilang Pak, masalah itu bukan 1 juta bisa Pak. Masalahnya kan tadi kembali lagi kita bicara itu bukan bisa atau enggak. Ini mau atau enggak nih pemerintah gitu loh. Ada ini enggak political will yang kuat nggak buat membangun perumahan rakyat itu seperti apa gitu loh Pak. Ya kan? Kalau bisa mah bisa semua. Kalau nggak bisa, semua udah jelas. Pelaksananya nggak bisa juga gitu. Pelaksananya bukan karena dana segala macam. Cuma kita harus optimis Pak, karena ini kan kementerian baru. Betul. Ya, jadi artinya ya mental dan mindset orang-orangnya pun harus disesuaikan dari awal. Apa? Ini kan menteri nggak punya visi Pak. Presiden yang punya visi lah. Kalau presidennya mau begini masa dirjennya melawan? Nggak bisa dong. Nah, dan ini baru Pak. Jadi justru
dengan disatukannya semua unsur-unsur yang mensupport perumahan, maka biaya-biaya tadi itu bisa didistribusikan. Iya. Jangan dibikin jadi program misalnya bangun untuk mahasiswa nggak diperlukan karena tahun lalu sudah dibangun kan. Jadi dia Jelas, mau ya. menunjukkan kepada presiden saya kerja, bukan itu Pak sekarang. Iya, iya. Bukan itu resources yang pemerintah punya dari rakyat dari pajak itu jangan salah gunakan dong. iya. Kan gitu loh Pak. Harus Setuju. harus ada perbaikan seperti itu. Setuju, harus ada. Jadi mindset dari awal begitu kan Pak. Nah, jadi gini Pak, kalau bisa 10 juta backlognya bisa disuplai sampai 21 tahun dengan 500.000 satu tahun. Nah, apakah ada input Anda misalnya gini, Pak, kalau tsunami, Anami ya, apapun namanya, 500.000 nggak perlu, tapi ya mungkin sewa lah, ditambah lagi atau gimana? Coba. Iya, iya. Artinya kita kan mesti, tadi kembali lagi kita datanya mesti jelas juga. Supaya kita tahu kan tadi demand-nya Pak. Demand-nya Anami berapa, yang menengah berapa, secara nasional. Oh. Dan itu kan mesti diturunkan lagi per wilayah, per kota. Betul, betul, betul. Ya. Jangan-jangan kan misalkan di yang paling, saat ini gini Pak. Kementerian pun nggak ada data. Di Jawa Barat misalkan kemiskinan paling tinggi. Artinya kan butuh rumah RPPP yang disubsidi paling banyak. Tapi jangan-jangan di daerah Banten yang lebih banyak dibangun RPPP. Itu kan nggak ada arahan. Si developer swasta ini disuruh bersaing sendiri, tapi datanya nggak dikasih. Oh, iya, iya. Jadi pemerintah tidak memberikan Guidance gitu. Guidance. Ya, kalau gini nih, oke di sini ada demand. Kembali lagi kan demand, Pak. Demand ada 100.000, 200.000, 300.000. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan pemerintah nggak tahu? Nggak tahu. Datanya karena nggak ada, gitu kan? Datanya pun nggak ada. ada. Oh. Kalau ada nih, oke nih 1.000 yang ini, oke pengembang yang mau masuk siapa ya? Di sini masih ada, kan ada guidance dan membuat pengembang nggak rugi juga gitu Iya Pak. dong, iya dong. Nah ini kan udah public housing, pengembang suruh ini ada diketatkan, suruh cek segala macam, dipersulit gitu kan? Nggak efektif. Iya, terus ya bukan pemerintah yang bangun juga gitu kan, lucu kan ini kan. Satu lagi nih lucu Pak, kalau si rumah kembang subsidi. Jadi maksud Anda gini loh, di departemen perumahan yang baru itu harus ada research yang mempekerjakan orang-orang luar lah. Tapi dia yang menciptakan kebutuhan researchnya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, gitu kan? Dia employ orang luar, kerjasama dengan orang luar. Jadi orang dari swasta yang itu pun bisa dimasukin ke dalam untuk ya sebetulnya tahun. Di Pemda, satu Pemkap Bandung tuh Pak, datanya itu lebih bagus. Jadi dia ada Pak, backlog segala kebutuhan ada. Nah itu yang mestinya dari masing-masing wilayah itu yang mesti ditampung semua di data big datanya lah. Big datanya ini nanti semua di mapping, dikasih ke swasta gitu loh Pak. Dan tadi satu lagi saya mau bicara ini sih Pak. Ya oke, sebentar dulu Pak. Jadi saya kepala departemen perumahan. Bisa dong saya kerjasama dengan Pemda Bandung ya? Iya. Asalkan saya bersurat, saya minta. Betul. Saya kirim. Yang lakukan bukan pusat kan Pak. Kita hanya minta dari Pemprovnya, Pemdanya. Oke datanya mana? Kita tampung jadi big data itu yang luar biasa Pak. Demand perumahan backlog kelihatan jelas. Ya. Jadi Anda mengusulkan semua provinsi gitu? Oh iya, ya minimal ada beberapa 10 lah, 10 yang 10 besar-besar yang lah. Key playersnya ya? Ya, key player kan bisa dilihat misalkan dari nilai tingkat kemiskinan gitu kan. 10 tahun terakhir lah ya. Betul. Nah, tapi apakah Anda percaya daerah-daerah itu, ya misalnya kayak Bandung itu, mindset research-nya memang benar itu? Masalah itu saya nggak berani mau dalam, kita nggak tahu ya. Belum tentu. Tapi Pak. artinya... Apakah dia langsung mengatakan kalau housing needs mungkin iya? Iya. Tapi kalau by segment belum tentu. Belum, nah, itu dia. Belum. Sementara data yang kita butuhkan harus by segment. Kita buat yang lebih struktur lah. Iya, karena kan menentukan supply dia kan yang paling apa kan yang sewa dan yang 300 sampai 500. Iya. Yang paling krusial. Iya. Kalau yang di bawah 180 udahlah terserah. Iya, kan, ya. Pokoknya di bawah 8 juta udah terserah deh. Iya. Tapi kalau yang di perkotaan ini kan yang lebih complicated. Ini harus ada research lagi. Betul harus ada. Betul. Harus ada. Maksudnya gini loh, datanya big datanya siapa itu diperbaiki konsultan. Iya. Betul, Pak. Supaya keluarnya itu need dan demand efektif. Iya, Pak. Betul. Ya dong, kalau hanya needs, ya oleh supaya jangan susah disewa dulu lah. Pokoknya ada orangnya disewa dulu. Tapi yang benar-benar sudah siap membeli harus ada demand. Iya, ketahuan ya bisa kosong nanti. Iya. Di-link dengan perbankan segala macam kan gitu ya. Iya. Ya ini sangat menarik ini cerita ini. Jadi artinya gini Pak, saya setuju sekali bahwa kesimpulannya kalau nggak ada minat pemerintah dan niat politiknya untuk mensejahterakan rakyat, itu tidak akan pernah ada. Iya. Kalau hanya kata-kata gitu kan ya. Iya. Nah kemudian gini,
soal pembangunan kota IKN. Anda bilang tadi 30 tahun. Saya setuju juga. Cuman ada yang mengatakan begini, bahwa IKN itu akan sepi karena ada Balikpapan yang lebih nyaman untuk ditinggali dengan Samarinda. Sementara yang mau dipindahkan kan orang-orang yang sudah pernah enak hidupnya di Jakarta. Jadi ada kemungkinan dia memilih tinggal di sini karena dengan tol itu justru akan membuat dia tidak takut terlambat ke kantor. Nah, IKN itu kan sebetulnya bukan memindahkan, istilahnya kan tadi bukan memindahkan Jakarta kan Pak. Bukan. Kita buat satu kota lagi. Kita buat satu pusat pertumbuhan baru lagi kan. Dampaknya pasti betul ke Balikpapan segala macam naik Pak. Tapi apakah IKN ini tidak akan bertumbuh? Akan bertumbuh juga. Tapi saat ini akan tetap kalah dengan Balikpapan. Tapi kalau tadi Pak, dengan ASN sana 200.000, 600.000, itu kan udah bisa jadi economic base. Basis ekonomi kebutuhan itu kan berjalan ekonomi Pak. Belum nanti menteri-menteri datang sana semua kan, dibuat rumah dinas. Harusnya sih butuh masalah waktu lah Pak gitu kan. Masalah waktu, tapi itu akan jadi satu kota gitu. Yang sekarang Balikpapan lebih tumbuh, ya iya dia lebih tumbuh dulu, ya kota minyak segala macam gitu kan. Tapi nanti pada saatnya IKN juga akan tumbuh. Nah, tapi apakah perlu dibuat sebuah generator demand supaya dia bisa mengimbangi Balikpapan itu? Iya. Karena kalau servis yang diberikan oleh Kota Baru dengan Balikpapan jauh, orang tetap akan pergi ke Balikpapan. Iya, iya. Sama dengan beginilah contoh misalnya Pak. Semua orang pengen tinggal di Jakarta. Tapi karena harga tanah mahal, orang berjam-jam mau dari Jakarta. Itu kan faktor tuh, harga tanah mahal. Tapi nggak semua juga orang yang mau ke Jakarta walaupun dia mampu beli rumah. Iya. Karena dia pengen ada kolam renang, ada ini ya. Iya, iya. Berarti tergantung usia kan? Betul, betul. Nah, sekarang kalau di sana saya dengar yang mau dipindahkan itu IKN itu orang-orang muda. Betul. Betul. Nah, kalau udah pernah merasakan nyaman tiba-tiba tinggal di hutan. Nggak di hutan lah, itu kan udah bangun nanti bagus Pak. Sekarang, tapi kan gini loh. Sekarang kesannya kan hutan kan? Bukan, 2014, 2024 kan akan masuk sana. Iya, oh iya, iya. Ada waktunya, makanya butuh waktu sih Pak. Bukan, jadi artinya Pak. Mesti ada yang mau ke sana tuh apa gitu kan. Bagaimana menciptakan daya tarik yang sejajar dengan Balikpapan, secepat-cepatnya. Betul. Apakah, makanya itu perlu, demand generator itu perlu Pak. Iya, mesti dipikirkan lah. Tapi artinya kayak saya mikirin dulu Jakarta. Contoh. Serpong dulu kan sepi. Nah itu baru saya mau ngomong. Tapi dibikin sekolah anak SD yang berkualitas. Betul. Akhirnya orang-orang tua juga memilih di sana karena anaknya mau disekolahin di sana. Betul, betul. Jadi nanti pegawai ini harus dicari sebuah. Betul. Tadi saya mau bilang gitu juga. Jakarta, kemudian Serpong yang dulu itu Serpong malah sekarang maju juga gitu kan. Sekarang ini Balikpapan nih IKN kan. Betul Pak. Demand generatornya itu tadi kan anak-anak muda ke sana. Kita kasih insentif gitu kan. Apalagi mau dibangun smart city segala macam. Artinya gini loh, ini bagi masalah komunikasi juga Pak. Ini pembangunan jalan, tapi komunikasi bagaimana persepsi IKN itu, wah ini smart city. Ada gengsinya orang masuk ke sana kan. Setelah masuk ke sana, para milenial kan ada subsidi, nggak usah insentif segala macam buat milenial. Sebagai pegawai ya? Sebagai pegawai. Nah itu kan secara kesehariannya itu kan dia akan butuh waktu juga Pak. Tapi dengan ada smart city segala macam, dia nggak ngerasa akan tertinggal dengan Jakarta. Ini malah gue lebih bagus loh di sana ini. Nah itu kan masalah komunikasi nih Pak. Membangun mindset itu Pak. Nah iya, itu PR Pak. Iya. Buat kita. Dan satu lagi Pak, harus ada rasa juga. Iya. Jadi ketika ada mindset dibangun, tapi mindsetnya match dengan rasa, dia tinggal di sana seminggu, dia ngomong sama temennya. Sebenarnya lebih ekstrim gini sih Pak, kita kasih plot tanah ya, tanah berapa meter kita kasih gratis ke sana semua. Dengan kualifikasi tertentu. Supaya ada penghuninya berkualitas, misalkan nih tenaga ahli sekian dia punya kualitas segala macam, kita kasih tanah Pak. Kasih sertifikat sana. Ekstrim Pak ya. Jadi ahli-ahli orang yang jagoan-jagoan tinggal sana semua Pak. Yang sekarang ini hanya disewa ya? Ini kan ada kayak pengembang nasional masuk kan dia jualan Pak. Jualan rumah kan. Ini kita itu semua milenial yang jago IT, yang kualifikasi apa, dikasih tanah Pak bangun di sana. Supaya dia tinggal di situ. Supaya dia membangun sendiri. Supaya dia bangun komunitas sendiri di sana. Dan nanti ada digital teknologi. Atau dikasih murah lah ya? Iya, dikasih murah lah. Mungkin nggak gratis, dikasih murah. Artinya itu yang menarik. Disubsidi ya? Subsidi lah. Dia menarik ke sana, dia tinggal di sana. Kayak pembukaan lahan baru tuh Pak. Ya udah. Tapi dengan kualitas tertentu gitu ya. Ya nggak asal-asal juga kan ke sana kan.
yang ya pokoknya ada kualifikasi yang dia bisa syaratnya apa-apa dia dapat harganya lebih murah dibandingkan yang ada. Insentif ya? Insentif. Satu klaster atau satu apalah gitu. Oh itu luar biasa Pak. Nanti IKN jadi smart city yang orang akan melihat persepsinya, wah ini orang-orang hebat ada di sini, gitu kan. Kan kalau hanya ngomong aja kan susah kan Pak. Ya, kan, justru ini itu. bagus. Justru ada satu Daya tarik. success story-nya, oh nih gitu loh. Itu ekstrimnya, saya nggak tahu, mungkin bisa. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pak Aguan dan kawan-kawan kan ke sana ya, ada 10 konglomerat ke sana. Bagaimana Anda melihat itu? Nah ini sebenarnya bagus sih Pak. Artinya ini lokal ini kita, kalau saya lihat kan kalau properti Indonesia itu masih mengadakan lokal. Kalau lokalnya nggak support itu bahaya. Iya. Tapi dengan pengembang, dengan ya dikomandoi Pak Aguan gitu kan ke sana, wah itu luar biasa. Artinya support ke IKN ini bisa menjadi kayak gini lah. Kalau Serpong pun tanpa swasta nggak jadi kan. Iya. Nah, tapi dengan IKN dengan swasta dengan luar biasa juga ini kalau berapa banyak tuh yang pengembang di sana kan? 10 kan. Wah, itu luar biasa. Harusnya bisa lebih dari Serpong gitu kan. Kalau lihat dari skalanya. Ya, bagus lah gitu loh. Artinya ini support dari pengusaha-pengusaha swasta pun tidak memikirkan dalam konteks negara lah gitu Pak. Ini luar biasa. Kita mesti apresiasi lah. Jadi Anda lebih yakin dengan adanya Oh iya. Dulu kan sempat kita agak ragu kan, tapi kenapa lokalnya nggak jalan gitu. Tapi ketika masuk semua, wah ini menjadi luar biasa harusnya. Ya itu satu pandangan ya, satu pandangan yang menarik ya. Jadi dia akan bangun hotel, dia akan bangun mall, ya kan. Nah itu membangun image kan Pak, image dan komunikasinya dapat gitu. Sebagai smart city, sebagai kota IKN. Bagus. Ya, jadi artinya gini Pak, kalau soal komunikasi, saya kan lagi mengundang Pak Bambang sini ya. Perlu juga dikasih tahu sama beliau itu emang dia kan belum punya konsultan. Untuk berkomunikasi ya. Jadi dia sendiri yang pergi ke sana sini ya. Nah, memang ini perlu supaya apa yang dikerjakan swastanya dia men-share ininya nanti mallnya segala macam, lifestyle-nya kan. Betul. Smart city-nya dan segala macam itu. Kalau saya sendiri melihat ya harusnya sih kalau di situ nggak perlu apartemen. Begitu luasnya tanah kan Pak. Nah, cuman balik lagi karena itu sudah diputuskan menjadi tempat mereka tinggal, ya nggak masalah. Karena begini Pak, saya punya pengalaman di kota Malaysia. Saya hampir seminggu di situ sama istri saya mau research. Setelah 30 tahun, ternyata kita nggak beli misalnya di situ ya high class mall nggak ada di situ. Dan ya terus terang aja kalau agak malam sepi. Jadi apa artinya? Memang membangun sebuah kota yang Putrajaya itu. Yang tinggal di dalamnya. Betul. Nah, karena apa? Karena dekat sekali dia dengan Kuala Lumpur. Jadi itu menjadi kelemahan juga. Betul. Oh, orang ke sana, orang katanya masih ada yang nginap di sana di Kuala Lumpur kerja di sini. Betul. Nah, itu konsekuensinya. Padahal dia udah 30 tahun loh, Pak. Itu contohnya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi di IKN. Kalau saya sih lihat makin banyak konsultan yang di-employ oleh IKN makin bagus. Karena makin banyak input gitu loh. Jadi jangan sempat merasa sudah tahu semua ini kan itu loh. Kan seringkali pemerintah kan itu, Pak. Mental-mental begitu. Jadi tidak punya partner untuk menciptakan excellence, quality. Iya, gitu. Dia kalau kritik pun anti kritik, jadi sebenarnya itu yang belum tentu benar juga gitu kan ya. Oh jadi karena nggak ada pendampingnya. Iya, jadi dia selalu berpikir itu yang sejalan sama dia. Gitu, ya kan. Sedangkan yang kritik itu sebetulnya bagus, cuman kadang-kadang dia ngeblok gitu, ada blok ininya. Ya karena balik lagi mental birokrasi itu kan Pak. Betul. Itu kan turunan gitu Pak. Iya. Bahkan kalau Anda swasta masuk ke situ pun Anda enggak ada di kok langsung gitu ya. Karena seolah-olah di situ sudah ada pakem gitu. Nah, yang terakhir, Anda sudah punya berapa anak? 3. Tiga ya. Dari 3 ini yang paling besar usia? Kuliah usia di 20 tahun. 20 tahun di Untar Pak, Fakultas Perempuan Hukum. Ya. Oh ya. Perempuan. Ada nggak yang dari 3 ini yang akan melanjutkan Anda sebagai belum tahu sih. Kalau yang paling
tua itu sulung itu mungkin hukum notaris lah gitu dia kan notaris, ya. Ada hubungan sama properti lah. Tapi buat kepengamatan saya belum tahu nih. Belum ada ya. Belum tahu, belum kelihatan. Yang kecil juga masih belum inilah. Atau jadi karena developer? gini yang kecil-kecil tuh mungkin. Nah, jadi kan saya ada developer juga. Jadi mungkin saya bisa kerja bareng lah sama anak-anak. Karena anak-anak yang sekarang ini ya kan masih kecil-kecil itu memang IT Pak. Jadi apa tuh maunya IT. Saya nggak tahu. IT kan cuma alat. Iya, tapi dasarnya kan IT hobi belum tentu. Ya, desain, tapi lebih ke teknologi semua. Saya nggak tahu ya. Yang kita lihat aja mudah-mudahan sih. Ya kan mengembangkan apps di properti kan juga banyak. Ya, tapi ada hubungan sama properti tapi kalau memang dia pengen jadi developer itu memang cocok. Iya. Nah, kan artinya turunannya kan. Iya. Ya kayak saya misalnya anak saya jadi developer dia. Juga, nah, dengan Hendo. Jadi artinya saya merasa sukses gitu loh. Iya. Karena meningkat itu kan. Iya. Nah, kalau satu saat dia mapan jadi pengamat usia 50 tahun nggak akan ada terlambat. Iya. Asal dia misalnya memberikan concern. Kalau kita kan sejak muda kita udah concern. Karena selalu dibutuhkan. Sepanjang hidup mana ada negara tanpa pengamat yang sukses gitu kan. Dan properti itu kekurangan profesional pengamat. Iya, kurang. Analis apalah gitu. Sangat kurang. Dia hanya teoritis statistik, tapi di lapangan itu memang jarang banget atau nggak ada gitu. Tapi kebanyakan dia employee perusahaan di dalamnya. Iya. Jadi dia nggak. Dia hanya taunya di situ aja tuh Pak, gitu loh. Ya, enggak, dia mungkin tahu di luar juga, cuman dilarang. Loh, kayak konsultan itu dilarang Pak, nggak boleh Pak. Konsultan asing itu dilarang dia ngomong, ya kan? Nah, saya kira udah cukup. Jadi terima kasih. Nanti kita akan terus-terusan ini ya. Kalau nanti ada isu lagi, begitu mungkin waktu kampanye nanti ada presiden ngomong apa nanti kita bahas lagi.